Assalamualaikum. Gimana nih puasanya hari ini? Masih lancar kan? Hari ini aku mau ngevlog sama wanita cantik, vlogger, youtuber, dan udah gak asing banget di kota Jambi. Kira-kira siapa? Tonton terus vlog aku. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe ya. Dan komen konten apa selanjutnya yang harus aku buat. Dan di like. Oke, ikutin terus. Alhamdulillah, sekarang kita udah bareng dia, si wanita cantik, vlogger, youtuber, dan udah gak asing banget di kota Jambi. Queen Poppy. Hai. Aku culik dulu ya dirimu ya. Dengan senang hati. Dengan senang hati ya, kita jalan yuk. Sekalian mau belajar, karena kan bagaimanapun dirimu jauh lebih duluan. Dan apa sih konsep YouTube-nya tuh bagus banget menurut aku, profesional banget gitu. Alhamdulillah. Gimana deh, kamu apa namanya mulai ngevlog itu? Mulainya, jadi pertama kali itu suami ngajakin bilang gini, kayaknya aku mau bikin YouTube deh, tapi temen aku nih dia bilang gitu, ada nih yang lucu banget orangnya gitu kan. Udah oke, aku ikutin dari belakang, terus aku kasihin tips-tips aja kalau misalnya butuh gitu kan. Oke, terus akhirnya gimana cerita sama temennya, terus temennya tuh kayak angkat tangan, nggak berani gitu. belum deh mau lihat dulu nanti kayak gimana. Ya udah, akhirnya malam cerita, kamu aja deh, pilih aja ya. Gimana ya, oke aja sih kalau misalnya gitu. Apa isi vlognya, terserah lah, hari-hari aja gitu kan. Oh ya udah, oke, kirain cuma kayak YouTube biasa. Ya udah, beli kamera satu. Kan kalau misalnya YouTube lihatnya kan kamera satu, GoPro satu gitu. Iya betul. Ternyata hari pertama itu datang satu box, ternyata ada pakai lampu, apa ring light segala macam semuanya, terus depan kamar dirubah jadi studio. Oke. Hah, ini beneran serius? Iya, buat apa setengah-setengah? Ya udah, kita mulai di sini. Terus ada podcastnya juga awal-awal. Podcastnya juga. Jadi ngebawa siapalah kira-kira kayak yang kita sebut influencer atau orang yang menginspirasi. Iya gitu. Betul. Terus abis itu masak-masak. Terus abis itu karena punya galeri nih, ya udah OOTD ala Biai gitu. Ala Biai. Tapi itu memotivasi banget loh OOTD-nya. Bener, apa matching-ini tuh pas banget gitu loh. Oh, jadi awalnya memang belum terkonsep ya, Dek ya? Belum. Sampai sekarang kan kalau kakak lihat tuh udah terkonsep udah, ya? Makan-makan. Ke kuliner gitu. Jadi yang dulu-dulunya tuh memang masih random Dan masih kayak yang mencari jati diri. Iya, mencari. Jadi gimana senyamannya orang aja. Jadi followernya aku tuh suka kayak dia bantuin dong OOTD gitu. Dia tips pakai jilbab dong. Dia bikin dong IGTV apa namanya tuh pakai make up. Ya udah, itulah. Jadi bikin itulah satu-satu. Terus masak-masak ya gimana supaya ada warna aja gitu kan. Iya, betul. Habis itu udah selesai yang kayak gitu, nggak seru nih kalau nggak ada podcast gitu. Ya udah, kita podcast gitu. Oh, dari podcast cerita lucunya awal podcast gagal karena nggak ngerti nih gimana. Cuma ngobrol-ngobrol kayak gini aja gitu. Sebenarnya podcastnya nggak kayak gitu. Kita pengennya podcastnya yang kayaknya yang apa ya, yang bukan main-main gitu. Bukan main-main, dan di isi podcast itu ada sedikit manfaat untuk orang yang bener nonton. Tapi katanya cara ngebawanya juga jangan yang main-main gitu, jangan bercanda kayak kita hari-hari kan ya bercanda gitu kan. Aku banget, jadi setiap ada jadwal kita kan meeting nih Kak. Jadi betul. tim ada meeting seminggu sekali, terus ngedraft, terus ngelis hari ini syutingnya di mana, besok di mana, terus berapa kali dalam satu hari itu syutingnya, itu udah kita itu meetingin. Oke, seminggu sekali. Dalam satu hari emang bisa berapa kali 3 vlog? Wow. Hari Jumat 5 kali. Wow, keren banget. Pagi-pagi luar biasa itu ekstra tenaganya ya. Tapi sebenarnya sekarang udah ngalir aja. Jadi ya udah santai aja. Jadi kalau misalnya hai balik lagi dengan dia, itu udah yang pakem aja kan. Dadah, bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut. Udah kayak gitu aja. Udah 5. Jadi pagi make up dulu karena kan syuting make up nih, make up ala lebaran kan. Iya, betul. Habis itu bikin takjil. Habis itu jam 1 kemarin ada kolaborasi sama Toyota. Jam 6 selesai, kita buka di rumah. Habis itu keluar lagi, cari makan malam. 2 tempat.
Itu vlog terbanyak lah. Wajar ya, sukses ya. Karena memang ekstra ide, ekstra Ada tenaga. banyak yang nyumbang ide, karena semua tim semuanya ngide. Oke, jadi kompak ya. Alhamdulillah, keren banget ya. Berarti kalau dalam sebulan itu udah nggak kehitung berapa kali ngevlog dirimu ya? Sebenarnya harusnya nggak kehitung, tapi kita dihitung nih karena kan kemarin ada kontrak tanda tangan sama Jambi TV. Jadi emang sekarang harus dihitung. Jadi Wow. satu hari itu harus berapa, satu bulan itu harus berapa. Alhamdulillah. Semoga aku bisa seperti itu. Iya dong, harus. Bisa belajar Bisa sama lah, Ade ya. Bisa dari personnya sendiri udah bisa Kak Kiki ya. Aduh. Cuma gitu, kalau dirimu juga ibu rumah tangga, kakak juga ibu rumah tangga. Tapi kalau kakak tuh mudi-mudian, Poppy. Sama. Oh, sama. Awalnya gitu. Jadi kalau misalnya pernah sekali waktu itu lagi kayak yang bad mood banget, lagi ada kayak selisih paham sama suami, akhirnya nggak syuting. Terus habis Iya. itu dikasih tahu sama tim, boleh sih kalian ada masalah, cuma Tapi tetap profesional. sekarang iya kita ini satu tim, jadi bukan masalah kalian berdua, jadi kita nggak jalan gitu. Ya udah, ini udah ganti tim 2 kali loh. Oh, gitu. Jadi tim yang pertama udah berubah ke tim yang sekarang. Nah, tim yang sekarang ini teman dekatnya suami, yang mana dia itu videografer, kuliahnya di IKJ. IKJ ya. Anak IKJ. Nggak usah ditanya ya. Anak IKJ. Berarti Poppy sama suami itu satu tim. Support dari anak-anak itu gimana deh? Kan pasti ngatur waktu dirimu sama suami sama anak gimana? Nah. Terus support dari mertua, orang tua itu gimana tuh? Kalau hal untuk seperti ini, karena kan untuk tinggalnya sama mertua nih. Kalau untuk mama yang lebih kayak aduh gimana sih kalau misalnya kayak gitu tuh, dia bilang, ditanyain itu yang pertama-tama pas orang tua kita bilang, menghasilkan nggak? Iya. Jadi awalnya kan kalau misalnya kita kan kelihatan nih kaki Iya. hobi ya. Iya, hobi. Jadi awalnya diawalin dari hobi dulu, habis itu kita kan dengan tulus ngerjain kayak kita, nantinya insya Allah kalau misalnya dilihat orang bagus kan dari hati kita kan. Iya, Nah, betul. ya nggak menutup, maksudnya nggak munafik juga, emang Iya. pengen cari cuan Iya, dari betul, sini betul, kan, betul. tapi dimulai dari hati dulu kayak gitu kan. Nah tapi kalau misalnya untuk mertua, oke, santai-santai aja. Kalau anak-anak awalnya Susah dong pastinya. ini mau syuting ikut-ikut masuk ke dalam ke studio, masih di rumah itu studionya. Sekarang studio yang di rumah udah nggak dipakai lagi, jadi kita sudah mobile kan kemana-mana gitu. Besok anak-anak bilang, kalau sekarang ditanya, anaknya satu ditanya, dia kerjanya apa? Jual baju. Yang kecil ditanya, biayanya kerja apa nak? Kerjanya syuting. Syuting. Tapi dibagi waktunya. Jadi dalam 1 minggu itu syutingnya kayak 2 hari atau 3 hari aja. 2 hari. Dalam sampai 1 hari kita harus dapat 3. Oh, Jadi 1 minggu 9. Wih. 1 minggu 9 vlog. Iya, Mantap. minimal 6 lah. Minimal 6 ya. Insya Allah. Tapi Jadi 1 hari itu langsung buat 3 vlog ya di bawa lokasi baju berbeda. Iya. Bawa baju berarti di mobil. 3 pasang. 3 pasang. Paling Terus, triknya roknya sama, bajunya beda. oh gitu. Oh gitu ya. Iya. Ininya ya. Biar simpel ya Iya dia. kan, makan kan nggak kelihatan roknya. Betul. Wah. Ternyata itu ilmunya ya. Harus semangat dan ngatur waktunya benar-benar harus bisa di matchingin banget ya. Iya bener. Kalau weekend nggak pakai, hari Minggu nggak pakai. Tapi kalau misalnya hari Minggu pakai, anak-anak diajak. Misalnya kayak kemarin syuting ada di ruang hijau, nah itu anak-anak diajak. Hari Sabtu nggak pakai karena mertua di rumah. Jadi hari liburnya anak-anak sama hari liburnya mertua, hari libur juga buat kita. Ya udah. Kalau misalnya mau syuting malam, hari kerja. Pernah nggak sih anak-anak tuh kayak komplain banget gitu, kayak kegiatan adik sekarang ini ada nggak? Kan kalau anak kan ada yang mama Iya. akhirnya tercurahkan gitu Ada, loh, ada. tanpa kita tahu tercurahkan gitu. Ada. Komplain anak-anak yang benar-benar buat dia itu kayak wah gimana nih, harus gimana nih, lanjut atau enggak gitu. Jangankan ngevlog kayak gini yang benar-benar makan waktu ya, menurut aku kita kerja di kantor aja yang udah ada jamnya itu anak-anak bisa komplain gitu. Apalagi sekarang yang kayak kritis-kritis gini. ya, Kak. Betul. Anaknya. Pernah nggak? Pernah. Jadi pertama mulainya ada kayak sedikit masalah itu, ada agak sedikit gimana ya cara jelasinnya ya, agak sedikit aduh gimana nih mau syuting karena baru-baru ini mertua yang cowok meninggal. Oh my god. Jadi biasanya kan yang kecil sama mertua cowok. Terus akhirnya kita bilang sama suami, ya udahlah kita berdoa aja supaya kita dapat pengasuh buat anak-anak. Iya betul.
Akhirnya dari pegawai dikenalin, terus dapet satu. Nah itu Cocok. anak-anak nih nggak pernah deket sama orang lain. Kak, kalau misalnya bawa anak-anak di sekarang sini, mereka dikasih di sini. Iya. Kalau kakak pegang mereka marah. Oke. Nangis, kalau nggak teriak. Iya. Nah yang sama Oh my babysitternya God, gemes ini banget nih, ya. ini malam aku wawancara, terus anak-anak naik ke kamar tidur, pagi-pagi nanya, mbaknya yang kemarin kesini lagi nggak? Oh, alhamdulillah. Merinding banget Cocok ya. pokoknya, iya pokoknya. Terus habis itu mereka pernah bilang pengen dapat mbaknya yang bisa sholawat gitu, Oh, Masya karena kan Allah. pembantu di rumah itu kan nonis ya. Nah, akhirnya dapat itu, dia kuliahnya di salah satu universitas Islam. Akhirnya udah sama dia. Terus sekarang bahkan anak-anak bilang ikut biaya syuting yuk, lama nggak? Oh, udah dia malah Iya, lama nggak mau ya? Nggak lama sih, cuma 2 tempat. Ayolah ikut nanti di mobil aja. Iya deh, Mbak Tia ikut nggak? Oke, alhamdulillah cocok ya dek ya. Dia cocok. Masya Allah. Tapi tetap mau ikut kalau misalnya mau kemana, kalau main, tapi Mbak Tia harus dibawa karena biasanya kadang-kadang orang tua lagi ngobrol, mereka mau Main kita apa? nggak enak terus mau main nggak bisa. Iya, betul. Nih ikut. Itu Oke. dia. Dulu pernah banget komplain. Iya. Kok syuting lagi sih? Kan kita janjiannya jalan sore. Nah hari itu ini. betul. Gimana cara nanggepinnya Biay? Besok aja lah gitu. Tunda Gitu. lagi. Ngomongnya tapi yang kayak oke, sekarang Bia minta maaf dulu karena jadwal syutingnya orangnya bisanya hari ini. Terus kalau nggak di tempatnya yang ini di sini dan kalian nggak bisa ikut. Gimana kalau besok sore? Nah kalau besok sore bisa dan gitu atau diganti pagi. Pokoknya dikasih alasan yang Bisa masuk akal buat mereka. bisa masuk akal dan mereka Suka ya, oke. penggantinya, tapi bukan diiming-imingin. Besok Iya. dapat es krim loh. Oh iya Besok betul. enggak. Nggak pakai janji ya. Nggak pakai janji. Jadi, Karena nanti kebiasaan. nah, kalau misalnya nanti lain kali di syuting tempat yang satu lagi kan udah jadwal tuh. Yang di ruang hijau itu bakal ada kijangnya. Nah, nanti kamu ikut. Oke. Mau gitu ya udah. Oke. Gitu aja. Terus kakak mau nanya nih, kenapa panggilan kamu tuh unik banget ke anak-anak Biay. kamu? Kenapa harus Biay? Soalnya Iya. jadi kayak kawan loh ya itu panggilan itu karena biasanya kan kayak mama, papa, Mama, papa, mami, ibu, bunda ya. ibu, bunda. Kenapa kok Biay? Itu dari mana awal tercipta nama itu untuk anak-anak dan sekarang jadi nama vlognya Bilik Biay dan Galeri Biay. Itu Nama dari mana tuh? manajemennya Dek? juga. Iya, nama manajemennya juga. Itu dari mana tuh? Itu Gitu. penasaran banget tuh kakak tuh, bener. Sebenarnya ada banyak udah yang nanya, tapi jangan dijelasin secara person gitu kan. Jadi yang setiap yang nanya dijelasin ke situ aja ke satu orang. Sebenarnya kata-kata biaya itu dari itu bahasa panggilan daerah. Kakak orang mana? Kakak orang Bugis. Oh, orang Bugis. Aku kan Sumatera Barat. Nah, jadi Sumatera Barat itu ada namanya Bukit Tinggi. Nah, dalam Bukit Tinggi itu ada daerah lagi. Nah, di situ tuh panggilan buat ibu itu biay. Oke. Kalau mungkin kakak pernah dengar kalau bisa di apa namanya? Lanjut ya, lanjut. Di jalan, misalnya di pasar atau teman-teman yang orang Minang juga panggil maknya itu amak gitu. Oh, Nah, iya. itu lebih kampung. Biay ini lebih kampung lagi dari sebutan amak sebenarnya. Oh, jadi ngambil dari Bahasa kampung bahasa dusun daerah banget. banget yang kamu angkat Iya. sekarang ini ke Iya, anak-anak. iya. Wow. Jadi mamanya aku dipanggil Andung, Andung papanya biasa. aku dipanggil Ungku. Ungku. Nah, tapi kalau misalnya nenek kakeknya yang di kampung dipanggil oma opa. Iya. Nah, kamu dipanggilnya Biay. Nah, waktu itu pulang kampung, terus anak-anak tuh teriak manggil Biay, Biay. Terus dia bilang gitu, Speechless dong pasti. Iya, pasti. Kok manggil nama? Pikir kan seperti itu ya, nggak ngerti ya. Justru mereka orang kampung, mereka ngerti kan, Biay. Ondi, kayak bahasa Padang nih. Iya, bahasa Ondi, Padang. Biay gitu kan. Itu kan orang lama banget. Kamu tuh cocoknya dipanggil mami kok nggak mama. Kenapa betul. Biay? Kenapa gitu kan. Biay? Seru aja karena kan maksudnya udah nggak ada lagi nih. Jadi udah dikit banget, bahkan mungkin nggak pernah dengar gitu pasti. Wow. Ya udah Biay aja. Dari panggilan nama anak aja si Ade ini udah apa ya? Udah punya usul ke sana gitu sampai ngangkat nama yang Iya, daerah daerah punya. Kamu tanamin lagi ke anak-anak Iya. untuk manggil kamu. Itu Iya. ide ibu yang kreatif banget sih gitu loh. Karena buat kita tuh nggak terlintas untuk kayak Iya. gitu. Kalau di Bugis panggilan ibu apa nggak? Ibu Indo. Indo. Nah, Indo itu mungkin aku pernah dengar ya. Tapi Indo itu ada yang lebih kampung lagi nggak dari Indo ya? Nah, itu kakak nggak tahu dulu deh. Ya itu.
si Indo itu adalah biai. Oke. Dek, sekarang nih kakak lihat kan vlog kamu tuh udah bener-bener ibarat tuh terkonsep banget ya. Udah ke kuliner tuh kayak 80% kuliner gitu ya. Pernah nggak sih kamu tuh kayak apa sih datengin suatu tempat restoran itu komunikasi dulu kah sama pemilik restonya atau memang random aja kamu pengen maunya ke situ gitu loh? Untuk di beberapa tempat yang udah punya nama, kayak terakhir kemarin kita di Hotaru ya. Di Hotaru aku make appointment dulu, jadi telepon orang Hotarunya. Dan beberapa tempat yang rame itu aku emang harus kasih tahu. Jadi tim datang, jam berapa bukanya besok, boleh nggak kita syuting gitu, karena kita takut ganggu orang lain nih Pak, gitu. Ya udah nggak apa-apa, kamu datangnya jam 11. Beberapa tempat ada memang yang bilang nggak bisa nih jam 12 rame, kamu harus datang sini jam segini. Udah itu kita enak gitu. Tapi ada satu tempat yang bilang datangnya pas rame dong biar kelihatan kalau kita rame. Ada juga. Apa sih arahan dari si pemiliknya ya? Iya, tergantung. Jadi kebersediaan mereka gitu kan. Ya udah mereka bersedia dikunjungi jam berapa dan diganggu. Itu kayaknya aku ngerasa aku tuh ganggu pas syuting gitu. Padahal sebenarnya maaf ya Bu, ganggu sedikit ya. Nggak apa-apa. Padahal itu kan ngangkat salah nama resto yang kamu datengin juga loh deh. Iya. Tapi kita minta maaf kan karena takutnya yang lain keganggu, nggak nyaman gitu kan. Ya nggak apa-apa, lanjut gitu. Ya bikin janji dulu ya sama list yang restoran karena aja yang kamu juga kan mau syuting hari datengin. Senin besok apa, Selasa apa gitu kan. Ya udah kasih tahu. Dek, kenapa memilih konten kuliner? Sementara kamu kan fashionable banget nih. Kalau dari saya lihat fashionnya si Ade ini, dia itu syuting di Jambi, tapi karena fashionnya itu ngerubah mindset pikiran kita tuh kayak bukan di Jambi. Beneran? Ya beneran sih. Beneran kayak kamu pakai kayak apa sih kayak model balero gitu. Itu kayak bukan di Jambi, bahkan bukan di Indonesia kalau aku lihat ya. Serius, pengambilan gambarnya keren banget. Dan kamu ngebawain bajunya tuh oke banget gitu loh. Dan kenapa kamu memilih untuk fokus di kuliner? Dari suami juga. Oh, suami jadi juga. Bilang, udah nih dari sini terus kan jadi pas meeting kita tuh kayak ngebahas berapa view untuk video apa, berapa like untuk video apa, dan berapa komen yang ngarahin kemana gitu kan. Terus dia bilang, kata suami karena dia ada suka sama satu vlogger, food vlogger, terus dia bilang gimana kalau kita coba makan aja, kalau misalnya kita tuh ngacak, dia bilang gitu, takutnya kita nggak dapat pasarnya, nggak ada konsepnya, terus orang jadi malas. Aduh, kalau mau cari makan, kalau orang bilang kan kalau mau cari makan si Diani nih, kalau mau lihat makeup si Diani. Kalau misalnya aku kan makeup ya biasa-biasa aja, maksudnya bisa-bisa gitu aja. Kalau fashion juga mungkin masih banyak lagi yang lebih fashionable. Kalau misalnya untuk tips pakai jilbab ya nggak terlalu juga. Jadi dia bilang ya udah kita coba makan. Tuh ragu loh awalnya kan. Nggak bisa, kita lagi makan itu kira-kira bikin orang ngiler apa nggak bisa nggak sih? Ya udah coba gitu. Dulu ya. Suami lagi. Kalau nggak coba kita nggak pernah tahu ya respon dari masyarakat itu seperti apa. Terus kamu kan udah setahun ya ngevlog makanan gitu ya? Makanan dari selesai aku terpapar. Terpapar Covid. Berarti udah lama lah. Udah kan kakak lihat nih kontennya banyak banget nih masalah di kuliner ya, tentang kuliner. Itu gimana kamu tetap ngejaga body kamu biar tetap seperti ini, sementara kamu masukin rumah makan yang kakak lihat itu enak-enak banget. Kalau lagi puasa buka vlognya Bilik Biai, tahan-tahan iman, karena kalau dia uji nyali ya, uji nyali bener ya. Padahal sebenarnya takut banget tuh kalau misalnya lagi makan orang kayak nggak ngiler gitu, takut banget. Ngiler banget, apalagi ciri khas bibir kamu deh. Yang lagi nyeruput makanan itu mantep banget gitu. Gimana ya sebenarnya? Gimana ngejaga badannya? Karena kalau kakak nih lewat rumah makan Padang aja langsung naik 2 kilo. Sama sebenarnya. Sekarang ini berat badan udah naik 5 kiloan. 70 sebenarnya. Nah itu yang kakak lihat tadi, yang outer dan yang lain-lain itu trik dan tipsnya. Jadi kalau misalnya mau pakai baju tuh jarang banget pakai baju yang kayak misalnya jeans nih, jeans udah jarang banget pakai jeans, sama pakai baju biasa, baju kemeja gitu. Ini pasti kelihatan bagian sini. Ya udah cara ngakalnya pakai outer ya. Dari situ mungkin orang kelihatan kayak yang dia tuh kayak nggak kelihatan segitu berat badannya, tapi padahal sebenarnya tuh ada kenaikannya, ada resiko dari suatu konten. Pasti kakak bilang kan lewat tempat makan naik 2 kilo, sama banget persis.
Misalnya baru niat aja malam nanti makan bakso itu sudah nambah 1 kilo. Bener-bener. Iya. Wah, jadi tetap ada perubahan dari awal memulai sampai sekarang. Bener-bener, Ada banget. Karena makan. fokus di kuliner, tetap ada ya perubahan di badannya. Aku pikir nggak ngefek loh, Dek. Tapi habis itu ada juga sesekali olahraga. Jadi ada treadmill, kadang-kadang ada lari gitu. Seminggu tuh kayak yang biasanya itu waktu ada temen masih di sini ke GOR itu lari sore itu kira-kira kayak 60 menit dari rumah ke situ balik lagi. Oh, jadi tetap diselingin Tetap dengan harus ada olahraga. Walaupun malas. Walaupun malas emang sih memulainya itu yang malas banget. Niatnya tuh ada malam. Ya. Pas lagi mau realisasi niatnya ini susah banget. Besok aja deh. Besok aja deh, tunggu aja. Kayaknya hari ini mendung deh. Padahal kita ngerasa sendiri loh. Kalau misalnya kayak yang kita treadmill 1 jam habis itu tuh ngerasa kayak lebih fresh gitu. Bener ya kan? Males deh gitu. Nah, iya. Wah, kayaknya dari tadi kita udah ngebahas semuanya ya, dari kamu awal ngevlog, terus support keluarga seperti apa, terus asal nama Biay itu gimana, Selama biaya ya yang kan? dipertanyakan ya. Yang dipertanyakan, dan aku juga sangat mempertanyakan itu. Terus kenapa memilih konsep kuliner fokus gitu di situ, meskipun ada selingan fashion, Ya. selingan memasak ala Biay, gitu kan. Nah, udah banyak banget, udah dijawab semua sama adik Biay. Sekarang aku mau jalan langsung ke butik galeri Biay. Yes, Karena dari mantap ya. kemarin penasaran, dan aku pengen nih, badan aku kan sama nih, kayaknya gedean kakak deh. 70 kilo aku nih. Aku naik 2 kilo, 72. Aku mau dirimu matchingin baju apa yang harus aku pakai dan jilbabnya. Harus ya. Dari galeri Biay. Tunggu ya. Nah, sekarang kita lagi di Jalan Sumantri. Nah, tadi sempat foto-foto manja juga sedikit sama Ade, ya kan, yang fashionable ini. Terus udah lengkap kayaknya ya, Ade ya. Hari ini ya, Hari ini cerita udah udah, jalan-jalan udah, foto-foto udah. Udah. Nah, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa mampir ke channel YouTube si Bilik Biay. Bilik Biay. Yang mau cari kuliner apapun di Jambi bisa di situ, dan ala-ala fashion ala Biay